Selamat datang di Layar Mas Mas, sebuah podcast yang membahas tontonan film-film di bioskop, streaming, torrent, dan download dengan subtitle Indonesia. Saya Tommy Pedakatsuki. Saya Dion Lebah Ganteng. Di episode kali ini kita membahas tentang review sebenarnya, Iya. yaitu film fenomenal awal tahun ini, La La Land. Iya, jadi ini ditulis dan disutradarai oleh pemeran sebelumnya, Pak. Iya, Dari film Whiplash. Iya, Direktur Whiplash ya. Damien Chazelle. Damien namanya. Chazelle. Thank you so much. Cerita tentang seorang calon aktris yang selalu gagal casting Yoi. dan seorang pemain piano Piano jazz yang yang untung karena sering dipecat, Pak. iya, Dia karena suka improvement sendiri Nah, gitu. Ya, kesan-kesan lu nonton itu film sebenarnya apa yang lu highlight banget tuh apa sih? Kenapa dia bisa bagus menurut lu? Menurut gue filmnya indah ya, dia sangat puitis. Sangat Apalagi puitis. penggunaan itu, Pak, layar pakai CinemaScope gue suka Iya. banget. Mantap. Bahkan menurut gue waktu longsor yang cembung pun jadi terasa indah karena pakai CinemaScope begitu. Menurut saya, Pak, wah, bagus ya ternyata. Lebih ke teknis kalau Tommy. Kalau Kamera gue sih cembung, suka dimarahin dulu gua. Iya. Gimana sih kan ini pinggirannya kok fish eye. Iya. Tapi begitu gua lihat mau gua tabok tuh dosen-dosen. Kan golden globe loh. bukan itu. Bukan apa-apa. Sebenarnya kalau dari segi film, kenapa film ini di-review banyak dan bagus banget? Ini karena like almost a decade kali ya. Udah hampir nggak ada loh film musikal yang bagus banget. Sebenarnya ceritanya ya cerita-cerita Broadway lah sebenarnya modelnya. Biasa aja, simple, dan Cuma eksekusinya tuh super banget gitu. Sebenarnya yang bikin film itu bagus adalah bisa kita breakdown dari trivia-trivianya juga sih. Kalau ngomongin dari segi performance, si Ryan Gosling sama Emma Stone di situ parah sih. Parah bagus banget. Jadi katanya sih di trivianya itu Emma Stone dan Ryan Gosling itu acting sudah yang ketiga kali sama La La Land ya. Yang pertama itu lo bisa lihat dia perform lucu-lucuan itu di Crazy Stupid Love. Do you find me attractive? She does. I don't. You do. She does. Yes, she does. I don't. Terus yang kedua itu kalau mau agak sangar dikit dan atraktifnya gimana gitu, film gangster lo ada Gangster apa namanya judulnya? Gangster Squad, yes, Gangster Squad. Itu yang ini ketiga kalinya. Kata produsernya pada saat casting gitu, dibilang wah kita nggak punya lagi nih. Siapa yang pantas yang seperti karakter couple-nya tuh silver screen couple banget gitu. Itu siapa ya? Akhirnya si produsernya bilang bahwa ini nih Mas Ryan Gosling nih, kayaknya cocok banget nih, rasanya akan kayak film zaman dulu deh kayaknya. Gitu kata produser, dan ternyata terbukti benar gitu. Di film La La Land tuh kayak gitu performance mereka tuh, wah deket banget, bagus banget. Terus si Lawan itu ternyata merupakan surat cinta untuk golden age-nya Hollywood zaman dulu, Pak. Yang Oh, iya? dulu waktu musikal zaman dulu seperti Singing in the Rain. Singing in the Rain, Singing of the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Terinspirasi dari macam-macam, Pak. Ada film Ada. musikal Prancis Jerman jadul, judulnya Apa? The Umbrellas of Cherbourg. Wow. Gue nggak tahu baca dari Cherbourg Cherbourg gitu. Dan di Terus plot tentang jazz musiknya tuh terinspirasi dari film The Young Girls of Rochefort. Pak. Sport, oke. Even Wah. mereka juga syutingnya lensa CinemaScope tuh buat menduplikat film tempo dulu. Film tempo dulu emang ya? Dan mereka juga musical scoringnya tuh di studio yang sama yang produksi Singing in the Rain. Respect the past, embrace the future. Wih, mantap. Tadinya juga si La La Land ini ya seperti filmmaker yang ada di sini lah gitu ya kan. Jadi langganan talent gitu. Jadi karena direkturnya tuh deketnya sama si siapa namanya? Miles Teller yang main Whiplash, yang jadi drummernya itu tadinya dia yang main gitu. Cuman katanya setelah Whiplash si Miles Teller tuh rame, Pak. Kalau You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. akhirnya dibuanglah dia, digantilah si Ryan Gosling gitu. Tapi kan Ryan Gosling juga ternyata sempat ada cekcok juga sama di film Beauty and the Beast, film musikal juga. Cuma ternyata bentuk drop juga, Emma Stone juga sama. Akhirnya tuh si Emma Stone drop itu, terus Ryan Gosling akhirnya dia ketemu juga. Padahal walaupun dua-duanya tuh film musikal
gitu. Jadi seperti aktor-aktor jago Pak, mereka Iya. tuh metode actingnya tuh bagus Pak, luar biasa. Si Ryan Gosling dan si Emma Stone, mereka untuk imersi dengan karakternya mereka juga melakukan latihan koreo dan latihan piano tuh bener-bener rutin. Bahkan si Ryan Gosling sendiri dari awal kagak bisa main piano Pak, Iya. dia latihan 4 jam sehari selama 3 bulan Pak. Masya Allah. Pantes tuh, jadi dia nggak perlu CGI, nggak perlu body double buat main Iya, piano, tapi bener-bener dia gitu. Gila. Tapi nggak cuma yang belajar nggak cuma dia, Tom. John Legend juga belajar Tom. Ternyata gue baru tahu John Legend nggak bisa main gitar bro. Cuman melihat kegigihan Ryan Gosling Iya. untuk belajar main gitar. Disuruh main gitar biar fase gitu, dan setelah ngelihat pas syuting hari pertama, scene yang dia main piano di kamar itu dan bagus gitu, dia bilang, wih jago juga, gue ngiri kalau lu bisa belajar 3 bulan langsung jago, gue mau skill kayak gitu, kata John Legend gitu. Ironisnya, cerita La La Land itu kan sebenarnya kayak gitu, jadi kayak ada orang yang punya mimpi mau jadi aktris terkenal, mau jadi musisi terkenal, tapi gagal terus gitu. Ternyata itu sebenarnya sedikit mirroring sama kisahnya kenapa La La Land ini bisa sampai sekarang, bisa sampai jadi. Itu prosesnya kurang lebih sama, hampir mirip sama ceritanya kalau kalian nonton malah. Si directornya Damien ini nulis udah dari tahun 2010, tapi karena musikal dan sebenarnya ada beberapa PH yang mau ngambil, cuma budgetnya diturunin lah gitu. Akhirnya dia cari cerita lain, akhirnya dia bikin shortnya Whiplash, masuk menang festival itu kan, terus dibikinin movie panjangnya dan Blur baru mulai bikin. Iya. Not quite my tempo. Akhirnya dia pindah project, dia main bikin Whiplash. Wah, bikin Whiplash langsung jebret. Dapatlah perhatian, gue bisa bikin film musikal nih. Nih gue punya skrip jebret. Wah, lu deh siapa yang mau biayain, bro? Ya datanglah Summit Entertainment ngebayarin gitu. Pas diproduksi ternyata dapat funding banyak benar gitu, gede duitnya. Akhirnya dia bisa dari idealis itu dia akhirnya jadi juga proyeknya, dan ternyata pecah telur juga, dapatlah penghargaan Golden Globe, ada 7 Pak, kalau nggak salah ada 7. Dari achievement dia dapetnya banyak ya Pak? Banyak banget tuh Pak. Tapi final verdict menurut lo gimana film? Mungkin bisa kau ringkas dalam Bisa, kalimat tentu bisa. indah gitu. La La Land itu adalah surat cinta yang sangat sempurna untuk sebuah film musikal sebagai surat cinta film zaman dulunya, dengan mengangkat realita-realita yang terjadi di industri Hollywood zaman sekarang. Bisa bercerita dengan sangat sederhana dengan budget yang tidak sederhana gitu. Kalau saya lebih sederhana Pak. Lebih sederhana. Kita kejarlah mimpimu dengan cara apapun, dan begitu dapat jalannya lo sikat aja apapun terjadi. Apapun Saya konsekuensinya. lebih ke arah seperti itu. Lebih, Jadi kalau iya. kalian ada tahu, kalian punya review tersendiri nih Yuri. dengan La La Land, atau kalian menurut kalian ada kurangnya apa, bagusnya apa, kalian tulis Iya. di komen di bawah. Kita pengen tahu, kita pengen baca gimana sih kalian, atau ada yang jago resensi, tulisnya di bawah. Iya, tulis kita dulu, mau nanti baca. kita siapa tahu kita bacain ya kan. Untuk minggu ini kita ada 2 rekomendasi film. Yoi. Ada dari Korea dan dari Indonesia. Dari Pak. Coba Indonesia. kita melihat Korea dulu nih. Ada film Korea ini, ada Master. Wah, ini sebenarnya film 2016 sih, tapi baru masuk sini gitu. Ini bercerita tentang sekelompok crime investigator gitu yang nguber sebuah perusahaan di Korea yang gede gitu yang terlibat fraud gitu keuangannya gitu. Dan ini tuh filmnya durasi 2,5 jam, itu tegang banget. Lu bisa tonton itu di bioskop alternatif lah gitu. Untuk film kedua kita ada Istirahatlah Kata-Kata, disutradarai oleh Mas Jesse Panggilun. Wah, dosen lu ini. Jesse Panggilun begitu ya. Wah. Menceritakan tentang kehidupan Wiji Wiji Tukul Tukul. dalam pelarian politiknya hingga dia hilang tahun 1998. 98. Dan ini hanya ada di beberapa teater, jadi kalau kalian punya waktu luang, kalian sempatkanlah nonton lah. Kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai. Itu aja rekomendasi film dari kami minggu ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Layar TV. Dan kalian tulis di bawah request ingin membahas apa di Layar Mas episode berikutnya. Itu aja dari kami. Sampai jumpa di Layar Mas berikutnya. Dadah.